Nah kalau aku tuh kayak ada saringan, tapi aku bukannya kayak bukan yang bukannya kayak gitu gitu. Aku kan yang kayak gitu-gitu kan kalau aku tuh. Tadi sebelum awal mula kita ngobrol, kamu sempat ngomongin tentang mixed voice. Betul. Apa yang membuatmu galau tentang mixed voice? Aku galaunya karena banyak banget. Mungkin aku belajar tekniknya tuh dulu nggak tahu nama-namanya Kak. Nama-namanya, oke. Aku tuh cuma tahu pernafasan. Terus kalau mau nembak nada tinggi ya udah kayak tentuin nadanya seberapa terus tembak gitu. Iya. Jadi kayak nggak tahu tuh istilah mixed voice lah. Mungkin yang aku tahu cuma head voice. Tapi head voice yang aku tahu tuh yang kayak seriosa cewek yang gitu. Yang kayak gitu aku taunya. Tapi aku nggak tahu istilah mixed voice itu nggak ngerti. Jadi nah, terus jadi perdebatan lah di kolom komen. Benar. Jadi ya, aku dulu suka bikin challenge kan abis Idol. Nah, aku kan nembaknya tuh belting gitu ya. Setahu gue tuh namanya belting gitu. Kalau nembak dengan suara yang kenceng gitu. Nah, terus orang bilang, oh iya pantesan aja dia bisa nembak nada tinggi kan dia jago mixed voice gitu. Terus kayak, mixed voice tuh kayak gimana sih sebenarnya? Benar. Karena kan ada, kalau menurut kakak ini apa nih? Iya. Misalkan kayak nanya apa itu apa tuh kayak gitu? Iya. Aku sih dengernya itu mixed voice. Tapi yang lebih ke head voice. Gitu ya? Tapi kalau aku challenge kan nanya apa itu kan aku yang biasanya gitu ya. Iya. Itu apa tuh? Apakah itu mixed voice? Tapi kalau chest voice itu kan yang kenceng banget tuh yang kayak kalau menurut aku suara tidak ada saringan gitu ya. Bahasanya kayak chest voice kan. Nah, kalau aku tuh kayak ada saringan tapi aku bukannya kayak bukan yang kayak gitu gitu. Aku kan yang kayak gitu-gitu kan kalau aku tuh. Nah, itu apa tuh Kak? Aku bingung. Rimar, suaramu kok keren sekali. Ampun deh. Itu apa? Oke, gini. Tenang. Mumpung ada masternya guys. Oke, sebentar. Gini. Aku tahu kenapa ini menjadi perdebatan. Nah. Soalnya Rimar, ini perbedaan istilah ini di guru-guru vokal juga terjadi. Oh iya. Jadi kayak istilah yang bilang, oh kalau ini itu gitu. Itu juga apa namanya? Kayak nggak ada yang fix gitu loh. Kayak contohnya orang memperdebatkan ini falset, ini head voice, ini bedanya falset. Jadi kayak kalau kita ngomong di kolom komen, setiap orang kayak punya pendapat masing-masing gitu. Kayak misalkan lagunya Agnes nih whistle apa head voice sih? Nah itu juga sering banget jadi perdebatan di kolom komen aku. Bener. Tapi kalau kita tanya sama Agnes bilang itu head voice. Itu belum whistle-nya dia. Nah, aku bingung juga tuh Kak soal ini. Jadi kayak misalkan kalau head voice kan menurut aku dia power ya. Kayak misalkan gitu ya. Tapi kalau whistle kan kayak lebih tipis, kecil gitu. Walaupun mungkin di range vokalnya tuh nggak terlalu tinggi. Iya. Tapi menurut aku tuh itu whistle gitu. Iya, cara produksinya ya. Cara produksinya, gitu. Nah, tapi itu suka diperdebatkan karena orang bilangnya itu masih di nada segini, harusnya itu masih head voice gitu. Oke. Nah, ini topik yang menarik juga nih, guys. Nah, jadi kalau aku share aja apa yang aku pribadi pengertianku ya. Jadi kalau aku head voice itu adalah register, artinya dia range wilayah nada. Nah, di head voice itu kita bisa falset. Iya. Kalau aku pengertian falset tuh head voice tapi kita bocorin. Bocorin anginnya? Kayak gitu. Itu lebih ke falset. Tapi kalau yang kayak seriosa, aku sebutnya dia pure head voice. Oke. Gitu. Nah, sementara kalau mix itu dia udah masuk ke wilayah head voice, tapi ada quality chest-nya. Sehingga bikin pas kita nyanyi tuh kita nggak harus pindah register ke head voice. Harus pindah register ke head voice. Karena pindah-pindah chest voice, head voice itu capek. Dan bikin flow-nya jadi nggak asik. Sehingga kita mesti pakai mix aja biar kita nggak harus pindah-pindah head chest. Contohnya tapi ini kalau aku ya lebih kayak ngaruh banget buat cowok sih. Oke. Karena cowok head voice sama chest voice itu kontras banget kan. Kayak contoh di lagu ini deh. Sognamon mondo
senza più violenza, un mondo di. Nah ini kan aku menuju ke mix, kamu denger nggak? Jadi aku nggak un mondo di, ini aku full chest. Tapi aku naik ke ruang kepala aku, un mondo di. Interupsi dulu sebentar ya, saya mau ngasih tentang vocal course premium saya di musicademy.com. Di Vokal 101 saya menjelaskan tentang nyanyi dari awal secara kronologis. Dari teorinya, range vokal, register vokal, instrumen vokal kita, sampai ke praktek getakan pernafasan, vocalizing, pemanasan vokal. Semua pelajaran vokal tadi saya susun dalam 70 rangkaian video pendek yang pastinya akan mudah dicerna dan bisa kamu tonton dimanapun sesuai dengan waktu kamu. Vocal course ini pastinya akan membantu kamu mengenali vokal kamu lebih baik, yang tentunya akan membuat perjalanan nyanyi kamu lebih terang benderang. Dan sekarang kita kembali ke video sebelumnya. Oh itu mix namanya? Mix, tapi mixnya aku nggak beltin. Oh. Cuman aku mix doang. Kalau aku full chest, rasanya kayak di leher, di chest gitu. Oh. Tapi kalau aku mix, di kepala juga ada gitu. Gitu. Berasa nggak tuh enteng dan heady? Itu kayak yang tadi aku pertama ya? Betul. Yang itu mix kayak gitu. Nah, actually karena cewek tuh suaranya tuh nyaru ya. Oh, jadi kamu yang rasain. Kayak aku bisa salah, kayak ini mix atau enggak sih gitu. Tapi kamu rasanya di dalam kamu tuh kayak apa gitu. Itulah yang iya kan? Makanya orang tuh banyak berdebat karena yang nyanyi kan dia, masa yang denger yang ngasih tahu gitu kan? Makanya aku juga suka bilang sih sama orang gitu, kayak yang tahu tuh kita sendiri gitu. Kadang-kadang kita nggak bisa nebak-nebak. Cuman orang mikirnya aku tuh mixed voice. Tapi apakah itu mixed voice itu? Iya. Nah itu. Balik ke lagu ini nih. Kalau cowok, ya kan? Ketika mixed voice-nya aku belt, itu di bagian ini mano so vicino gitu, gitu. Aku nggak mungkin nyanyi itu pakai chest. Itu aku mix tapi aku belt mixnya. Bedanya mix belt sama mix nggak belt tuh apa ya? Kalau aku mix tapi nggak belt, aku nggak pakai power. Manusia, itu mix doang. Jadi belting tuh bisa pakai mix, bisa pakai head voice, bisa pakai chest voice. Oh. Yes. Jadi belting nggak harus mix. Tapi kalau kayak aku, kira-kira sependengaran kakak apa? Kalau aku nih pendengaran aku, karena kamu nyanyiin beltnya di atas itu dengan enteng banget dan effortless, I think it's mix. Jadi itu mix cuman lebih condong ke chest? Lebih condong ke head justru. Head ya? Tapi again ini aku bisa salah ya karena kan kamu yang ngerasain. Dan kan itu koordinasi otot yang kompleks di dalam situ ya. Ini tuh cuma istilah-istilah untuk ngebantu kita dalam hal understand our voice better aja sebetulnya kan. Tapi yang penting outputnya nggak sih? Iya sih, emang paling penting outputnya. Cuman kadang-kadang penasaran aja guys. Bener penasaran. Nah, kalau aku ngedengarnya yang barusan kamu lakuin itu sangat effortless dan sangat nggak ada tension ya. Karena kalau chest, kalau kamu full chest tadi, pasti kan lebih banyak tension di leher. Oh iya. Ya kan? Tapi kamu udah ngambil itu dan masuk ke resonance kepala. Nah, dulu mami aku juga ngajarin ke kepala gitu. Iya. Cuman kepalanya tuh beda sama head voice yang seriosa gitu. Betul, makanya aku masih bingung apakah ini tuh beneran head voice, maksudnya mix head voice atau bukan, karena itulah. Patut kita uji. Biasanya kalau mix voice itu terjadi di bridge kita nih, ya kan? Di jembatan antara chest voice dengan head voice kita. Nah, kalau buat cowok kan di sini misalnya di gitu. Kalau kamu dengar aku enggak itu chest banget. Tapi aku udah mulai nyaru kan? Nyaru kan tuh. Makanya aku bisa beltin tanpa aku leher banget karena aku udah mix, bukan pakai chest lagi. Misalkan di bass deh. Aku bisa naik lagi. Aku nggak itu head voice. Aku nggak nyampe kalau pakai chest voice. Nah, kan? Nah, kalau aku mix doang, begitu aku belt, jadi aku belt tapi pakai mix.
Iya kan? Nah sekarang buat cewek nih, buat Rimar, biasanya mulai pindah ke mix itu di C atau ke D gitu misalnya. Coba tes deh. Tapi belum sih itu. Nah itu masih chest kan? Apa tuh? Itu chest. Nah ini. Tapi kayak udah nggak chest banget ya. Nah ini barusan yang kamu lakukan, itu udah mulai ke mix. Nah tapi ada juga kan yang kalau aku sih dengar itu mix banget. Ini mix banget nih. Kalau yang tadi kayak masih kalau tadi ada kayak chestnya gitu. Oh gitu. Nah aku bingung. Oke, terang. Kalau ini gimana? Nah kalau ini kan itu kan mix voice ya. Betul. Bener kan? Iya. Itu mix voice kan? Kalau gitu biar kita ngebedain, coba kamu nyanyiin ini pakai full chest. Oh, kayak aku nggak pernah sih full chest. Nah, aku tuh benar-benar kayak nggak mau ini tuh ada sesuatu. Bener banget. Yang tension, melukai. Gitu. Karena kalau kamu nyanyi di sini full chest, pasti kan. Tapi ada bedanya tuh. Aku yang ini kan gitu kan. Betul. Tapi kalau aku live, pasti aku pasti kayak gitu. Iya. Nggak yang tapi Iya. Itu kamu ngebelt dengan chest kamu. Aku jadi ngebelt dengan chest, cuman aku nggak mau terlalu chest gitu kali. Betul. Jadi kamu ada koordinasi otot yang agak ke mix. Karena kamu nggak full chest. Kalau kamu full chest, berat banget ini. Tapi di panggung ada adrenalin kan? Adrenalin lah yang ngebantu kamu nyanyi pakai chest di sini tanpa kamu kerasa berat. Jadi aku tuh mix-mixnya tuh antara chest dan head gitu kali ya? Iya, benar. Tapi bukan full yang mix yang betul. Gitu. Ini kan iya kan udah pindah. Udah langsung kayak apa ya namanya ya? Nggak terlalu power sih maksud aku. Iya. Rasa-rasanya gitu. Iya. Kalau aku mendefinisikan yang barusan kamu lakukan itu head voice. Jadi kamu belt menggunakan head voice. Nah, itu kayaknya ya. Gitu, Oke. Jadi belt itu bisa berlaku buat semua register, baik kamu head voice atau kamu chest voice atau kamu mix. Gitu. Oke, jadi kalau aku pengertiannya pokoknya kita tuh belting adalah nyanyi di nada tinggi dengan suara yang powerful. Belting bisa kita lakukan dengan head voice, mix voice, ataupun chest voice. Oke. Tapi kalau belting pakai chest voice, either kita perlu adrenalin dulu baru nyampe, atau kita maksa banget di leher. Itu yang biasanya orang sering luka. Ngeri sih. Ngeri. Nah, terjawab ya guys ya. Orang-orang sering komen, pantas aja dia bisa nada tinggi kan dia bisa mix voice gitu. Itu kan gampang. Menurut dia mereka gampang gitu. Tapi aku juga setengah mati loh melakukan itu gitu. Iya, pasti. Apalagi kayak nada-nada udah segini. Karena kan aku bukan mix yang bukan yang kayak gitu, tapi yang kayak tadi kan, yang lebih power gitu. Ada contoh lagu nggak di mana kamu biasanya kamu ngelakuin itu? Misal kayak And I'm Telling You. Oke. Di bagian mana tuh ya? Yang gitu. Oke. Oke, nah biasanya kamu ngelakuin itu gimana tuh bagian yang terakhirnya si And I'm Telling You itu? Kalau di panggung sih aku belt yang gitu. Dikeluarin aja gitu. Tapi orang mungkin nganggapnya aku mungkin kayak gitu orang nganggap. Tapi kamu nggak ngelakuin itu kan? Aku nggak gitu. Di panggung nggak? Aku yang tadi itu yang kayak gitu. Jadi waktu kita head voice, kita pakai resonance hidung. Pas kita chest, kita pakai resonance mulut. Nah yang kamu lakukan, resonance mulut mainly, tapi ada resonance hidung yang kamu pakai. Jadi nyampur ya? Jadi nyampur. Jadi sama kalau misalkan penyanyi klasik nih, kalau kita pakai mix-nya, kan kita mix itu kan dasarnya kan hidung sebetulnya, nasal kan, jadi agak cempreng. Kita mesti buka leher kita biar dia nggak terlalu cempreng. Nah kamu tuh udah otomatis ngelakuin itu, Rimar. Padahal nggak tahu ininya. Pokoknya intinya dasarnya cuma pernafasan dan betul. Aneh makanya nada segitu. Yes, support kamu bagus banget, supportnya bagus banget. Jadi kayak nggak terdengar cempreng, ya kan? Tapi nggak terdengar leher. Karena udah balance tuh semua tuh. Di teknik kamu ya, udah balance, kamu leher terbuka, resonansinya udah bener, ada hidungnya, ada mulutnya. Jadi
terdengar effortless dan tebel gitu. Makanya itu sedap banget sih. Mungkin karena kamu ada basic klasik, maksudnya ada basic seriosa ya. Jadi kamu terbantu juga sama itu nggak sih? Sebenarnya bukan basicnya bukan seriosa sih. Jadi mami aku gurunya tuh seriosa. Jadi dasarnya tuh tekniknya itu gitu. Yang benar-benar vibra. Tapi lebih kayak seriusnya cowok ya, bukan yang cewek ya. Kalau cewek kan benar-benar gitu kan. Kalau kita tuh yang gitu-gitu Kak. Iya. Oke. Dasar awalnya doang sih. Ya itu loh, makanya ini pentingnya resonansi sih. Jadi kalau kamu udah bisa menguasai resonansi kamu nyanyi nada tinggi, nada rendah tuh nggak harus pindah-pindah gitu loh. Nah itu semua yang itu satu gitu. Orang suka komen gini Kak di aku. Rimar jago banget transisi. Padahal kalau menurut aku sih aku nggak transisi ya. Itulah keren. Tapi itu keren Rimar. Karena buat aku ultimate goal-nya seorang penyanyi secara teknis adalah supaya dia nggak perlu transisi justru. Supaya dia punya vocal unity kayak Dimas, Andrea Bocelli. Kamu tuh kan kamu nggak harus mikirin ini aku pindah register, enggak. Tapi ya kamu nyanyi aja dengan satu suara gitu. Iya, itu the ultimate goal itu. Mereka mikirnya kayak Rimar jago banget transisinya. Terus kayak aku nggak transisi sih, aku kayak itu di lokasi yang sama rasanya aku pikirnya. Itu menunjukkan bahwa kamu menguasai teknik dengan sangat baik. Justru orang yang menguasai teknik dengan sangat baik itu dia nggak nyadar mau pindah register, buat dia sama aja. Justru itu buat aku, seseorang yang udah menguasai teknik dia akan nyanyi seperti itu. Justru kalau kita masih mikirin transisi, voice, transisi, ini falset, ini apa, malah itu agak bikin nyanyinya jadi nggak sebebas orang yang punya unity di vokalnya. Ya seru banget. Gokil kan? Akhirnya aku bisa membahas ini. Tapi ini memang pembahasannya seru banget sih. Soalnya kan kita menggunakan suara kita kan buat keseharian kita ya. Iya. Kita nyanyi lagu-lagu yang sulit, kita nyanyi mungkin berapa lagu sekali kita tampil. Jadi kita emang perlu banget ngebahas ini. Sama kayak kita ngebahas gym sama anak gym ya nggak sih? Lu ngangkat ini formnya kayak gimana ya kan? Lu megang gripnya gimana? Sama kayak gini. Nyanyi juga sama. Mantap. Nah, jadi kalau teman-teman nonton Rimar, kalian nggak perlu berdebat guys. Oke. Udah ada ininya sih, apa namanya? Ya, sudah ada ininya ya. Apanya tuh? Validasi. Ya, dari vocal coach kita. Yang pasti itu menunjukkan bahwa Rimar memiliki teknik proficiency yang sangat baik karena dia nggak ngerasa pindah-pindah guys. Dia ngerasa nyanyi aja gitu. Berarti itu keren ya. Nah, kalian juga yang belajar vokal juga one day tujuan kita adalah biar kita nggak harus mikirin banget. Kita pindah transisi karena rasanya tuh udah nyatu suaranya. Kamu dengerin Andrea Bocelli gak? Dengerin. Dia kalau kata dengerin ya, nih orang nyanyi rendah, tinggi, sama aja suara aja gitu. Iya. That's exactly one of the highest form of vocal technique. Keren banget sih. Dimas, kamu, itu. Keren ya. Keren. Ini kalau kita bahas, ini kita bisa sampai besok guys videonya. Jadi ya kita mesti bisa menahan diri. Tapi semoga udah agak menjawab. Ini sih, maksudnya aku jadi kayak oke, berarti emang itu chess, cuman dengan cara mix ya gitu. Jadi kayak kalau buat cowok, terutama buat cowok ya, kalau dia menggunakan mix tapi dia nggak buka lehernya, akan cempreng banget. Contohnya, cempreng banget. Oh, ada satu hal yang pengen aku tanyain juga. Betul. Apa sih twang itu? Twang itu ketika kamu pasti sering banget ngerasain. Pas kamu nyanyi nada tinggi, kirain berat, kok jadi enteng ya? Karena kamu menggunakan resonansi kamu. Kayak kamu nggak perlu nge-push, nggak perlu dorong, udah nyeng gitu, udah. Jadi dia resonansi. Twang adalah resonansi. Biasanya tuh keluarnya pas nada yang kayak udah mau tinggi, tapi kita nggak perlu neken, tahu nyaring aja. Kamu tahu nggak sensasinya? Apa kayak tadi? In the pocket. Itu twang kalau buat aku. Yang kayak di nada-nada udah G5 ke atas gitu kali ya? Iya. Dimana kamu udah ngerasa udah effortless, yang bekerja tuh resonansi kamu. Tahu kan rasanya? Iya. Jadi kayak udah nada yang kamu nyanyi tuh kayak udah terbang aja gitu. Makanya mami suka bingung gitu sama aku. Kok kamu malah yang nada-nada yang udah G5 ke atas kok malah effortless banget ya? Bener. Gitu. Nah itu twangnya udah dapat. Oke. Twang itu adalah ketika resonansi kamu tuh udah bekerja buat kamu gitu. Gitu. Okay. Nah tapi again, nyontohinnya tuh kalau di studio suka susah kadang-kadang. Keluar di panggung guys.
Gini sih, aku sih kalau di studio kayak tadi nih, kan aku contohin nada C nih. Buat cowok, kalau aku nggak pakai resonansi, bunyinya cempreng doang. Cempreng doang gitu. Tapi kalau aku buka leherku, gitu. Ada quality chest-nya, ada bulatnya, tapi teknik yang aku gunakan itu mix. Makanya jadi nggak terlalu yang kayak seriusnya cowok gitu ya? Seriusnya cowok banget. Karena dia udah ke-mix juga gitu. Yang kerasa banget tuh, kamu tau Lion King dong? Ada lagu Hakuna Matata, ya kan? Ada partnya si itu yang tinggi banget. Aku nyanyiin ini waktu itu sama Raisa di At America. Aku dapat bagian partnya itu. When he was a young warthog, gitu. C kan adanya. Kalau aku when he was a young warthog, itu aku nggak pakai resonansi, cuma hidung doang. Tapi itu mix juga, cuma hidung, berat di hidung, resonansinya nggak ada. Kalau aku buka leher, lebih bulat. When I was a young warthog. Beda kan? Tapi sebenarnya sama ya di tekniknya. Sama. Resonansi mulut iya, resonansi hidung iya, ya kan? Cuma bedanya yang pertama yang cempreng, aku hidungnya doang yang dominan, lehernya nggak dipakai gitu. Jadi nggak bulat, jadi flat, cempreng di atas. Jadi, nah yang kamu lakukan karena kamu udah effortless, nada tinggi, itu twangnya udah bagus, berarti udah kebuka gitu. Tanpa sadar gitu ya, jadi kayak tanpa sadar, tapi rasanya gitu enak kan, kayak udah terbang aja gitu kayak. Begitu kamu ngegas, kamu nggak perlu ngegas, kamu ya udah kayak. Ya pokoknya dasarnya kalau aku mah taunya dari mami itu aja lah itu. Pokoknya nafas dan udah itu nadanya segitu. Yes. Dan guys, kalau yang nyanyi udah ngerasa effortless pas nyanyi nada tinggi, yang denger juga jadi enak ya. Jadi enak, benar. Tapi memang pemanasan itu penting sih guys. Kamu ngelakuin pemanasan sebelum? Pemanasan pasti. Seperti apa sih pemanasannya Rimar? Dia dasar-dasar aja sih, kayak lip trill gitu, yang gitu semuanya sih. Rimar aja masih pemanasan guys. Jadi tidak ada alasan buat kamu untuk tidak pemanasan dan latihan vokal aja. Aku tuh nggak pede kalau nggak pemanasan. Jadi kayak merasa aku menyakiti instrumen aku gitu rasanya gitu. Tuh dengerin ya. Jadi penting ya buat, karena aku selalu bilang ke teman-teman, penyanyi adalah atlet suara. Betul. Itu produk kita. Bener banget. Alat kita.